Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Ari Broto. Dan saat ini kita akan berbicara tentang pertobatan. Apakah pertobatan itu? Pertobatan selalu mempunyai arti berbalik dari jalan semula. Berbalik dari dosa dan dari jalan kita sendiri, lalu kembali kepada Allah. Dalam bahasa Ibrani, kata pertobatan atau bertobat menggunakan dua kata. Yang pertama adalah naham. Naham berarti menyesal, atau meratap, atau berduka, atau mengeluh, atau merintih. Secara harafiah kata ini menunjuk pada kesulitan bernafas ketika seseorang mengalami gejolak emosi yang hebat. Lebih daripada itu, juga meliputi akibat-akibat emosi dalam upaya mengubah perilaku atau karakter. Lalu kata yang kedua yang digunakan dalam bahasa Ibrani adalah syuk, yang berarti berbalik. Membuat suatu perubahan radikal dalam sikapnya terhadap dosa dan Allah. Jadi dalam bahasa Ibrani menggunakan dua kata, raham dan syuk. Lalu dalam bahasa Yunani juga menggunakan dua istilah untuk menggambarkan pertobatan. Yang pertama, metanoia. Metanoia mengekspresikan perubahan intelektual dan spiritual yang terjadi ketika seseorang pendosa berbalik kepada Allah. Arti kata metanoia adalah memiliki pikiran lain. Dalam hal ini tentu yang ada hubungannya dengan dosa. Lalu kata kedua yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah epistrepho. Epistrepho menunjukkan perubahan nyata sebagai hasil dari pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus terlebih dahulu menyadari bahwa pertobatan adalah hadiah dari Allah. Pertobatan bergantung pada tindakan Roh Kudus yang memberi keyakinan dalam hidup kita. Di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, di situ dikisahkan tentang seorang bernama Zakius. Pada saat itu, Zakius ingin berjumpa dengan Yesus atau ingin melihat Tuhan Yesus. Tapi karena badannya yang pendek, dia tidak dapat melihat Tuhan Yesus karena tertutup orang banyak, lalu ia naik ke sebuah pohon ara. Di ayat yang keempat dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Di ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang keenam, lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, maka Zakius bertobat dan mau berusaha memperbaiki hidupnya yang buruk di masa lalunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan firman Tuhan masuk serta bekerja dalam kehidupan seseorang, maka orang itu dapat mengalami pertobatan yang sejati. Demikian pula yang dialami oleh Zakius. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan dengan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus itulah ia mengalami pertobatan yang sejati dan hidupnya berubah drastis dan dia mengalami pemulihan dari Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Kiranya firman atau perenungan firman Tuhan kali ini dapat menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.